Om Swastiastu. Om Awignam Astu. Kali ini Pandita Empu akan membahas sedikit tentang tradisi memadik seorang calon pengantin istri yang sekaligus dilanjutkan dengan ritual atau yatnya mepamit di tempat sang calon istri itu. Barangkali umat sedharma sudah pada memaklumi semuanya. Apalagi tradisi ini menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat Hindu di Bali menjelang upacara perkawinan atau pawiwahan. Kebetulan pula wacana yang Pandita Empu sampaikan kali ini ada ilustrasinya berupa video dokumentasi, yakni ketika keponakan Pandita Empu, Ayu Ratih, dipadik dan kemudian mepamit yang diselenggarakan di Geria Pandita Empu, Pasraman Manik Geni. Ayu Ratih akan disunting oleh I Kadek Leo Darmawan yang berasal dari Banjar Bentuyung Sakti, Kecamatan Ubud. Upacara mempadik dan mepamit diselenggarakan 28 September 2022 dan upacara pawiwahan dilangsungkan di Ubud pada 30 September. Dalam hal mepadik dan mepamit tidak disatukan acaranya. Ada dua versi yang terjadi di masyarakat Hindu di Bali. Ada yang mepamit setelah dilangsungkan upacara pawiwahan. Lalu ada mepamit dilakukan sebelum upacara pawiwahan. Manakah yang benar? Jawabnya adalah semuanya benar. Tergantung kesepakatan kedua keluarga dan juga dilihat dari sisi praktisnya. Namun kalau diruntut dari tradisi masa lalu di mana perkawinan itu tidak selalu mulus, pilihan kapan waktunya ritual mepamit ini menjadi sesuatu yang dianggap penting. Mepamit setelah upacara pawiwahan konon dasarnya adalah masih ada keraguan di pihak mempelai wanita jika perkawinan itu berjalan tidak sesuai kehendak keluarga mempelai wanita. Jadi secara sederhana pihaknya tidak mau anaknya mepamit di merajan leluhurnya jika ritual perkawinan itu dianggap cela. Misalnya, tiba-tiba baru ketahuan saat ritual pernikahan kalau mempelai lelaki ternyata sudah punya istri. Atau ritualnya sendiri dianggap melecehkan mempelai wanita. Misalnya, dalam ritual pawiwahan itu ternyata pengantin lelaki tidak mau mendampingi pengantin wanita karena dianggap berkasta rendah. Lalu si pengantin wanita disandingkan dengan keris atau simbol-simbol lainnya. Jika pelecehan itu terjadi, keluarga pengantin istri tidak mau anaknya dipamitkan, bahkan perkawinan bisa dibatalkan. Tapi itu tentu saja masa lalu. Di zaman yang serba maju dan terbuka ini, tentulah hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Apalagi pasangan pengantin sekarang ini masa berpacarannya cukup lama dan tidak ada lagi perkawinan secara paksa seperti di zaman dahulu yang disebut dengan kawin melegandang. Nah, dari kasus ini lalu muncullah tradisi mepamit diadakan sebelum upacara pawiwahan supaya persoalannya jelas. Mepamit itu diawali dengan upacara memadik atau dalam bahasa Indonesia meminang. Di acara ini bukan hanya kedua keluarga mempelai yang bertemu, tetapi juga perangkat adat,
dan perangkat dinas ikut menyaksikannya. Bahkan di situ puncak acaranya, karena selain ada saksi niskala, yaitu ritualnya sendiri, ada saksi skala, yakni prajuru desa adat dan desa dinas. Seperti yang kami lakukan ketika Ayu Ratih, keponakan Pandita Empu, melakukan upacara dipadik dan mepamit. Kedua calon mempelai harus mengawali dengan pembersihan lahir batin. Natab upacara Bayakawan, Durmanggala, dan Prascita sebelum dibawa ke tempat pertemuan, balai pengerawosan. Dan setelah bersih lahir batin, keduanya dibawa ke tempat pertemuan yang dilengkapi dengan banten pengerawosan. Di situ sudah ada juru raos, atau dalam bahasa sehari-hari juru bicara dari kedua pihak. Lalu disaksikan klien adat dan klien dinas di tempat domisili kedua keluarga itu. Sebelum pembicaraan dilakukan kedua keluarga bersama juru bicaranya, pemangku melakukan puja di hadapan banten pengeraosan. Kali ini bantennya cukup besar. Kenapa sih tidak bisa disederhanakan? Masalahnya adalah ada 2 sorohan banten. Seperti pada umumnya, banten mepadik dan pengeraosan ini dibawa oleh keluarga pengantin lelaki. Namun keluarga kami di Pujungan membuat banten sejenis lagi. Alasannya, biasanya terjadi perbedaan sorohan banten sesuai tradisi setempat yang memang sering terjadi. Andai kata mempelai wanita dan lelaki sama-sama berasal dari desa Pujungan, pastilah bantennya cukup 1 sorok. Tetapi karena mempelai laki dari Ubud, diperkirakan akan ada jenis banten yang kurang atau malah berlebih sesuai tradisi yang ada di Ubud, yang memang berbeda-beda tradisi itu di setiap desa. Kita tahu banyak sorohan banten yang berbeda antara Bali Selatan dan Bali Utara, atau bahkan di setiap desa bantennya tidak sama. Karena itulah, agar semuanya merasa lapang, kedua keluarga mempelai sama-sama membuat banten sesuai tradisi setempat. Setelah pemangku mengaturkan banten, barulah kedua juru raos mengadakan pembicaraan. Intinya adalah meminang anak perempuan itu untuk dijadikan suami keluarganya. Di sini penuh dengan tradisi pembicaraan dengan memakai bahasa Bali yang halus tetapi setara. Penuh dengan basa-basi kekeluargaan kalau kita cermati dengan situasi sekarang. Ini bukannya buruk, justru baik sekali melestarikan tradisi berbicara yang penuh kesopanan dalam bahasa Bali halus yang setara. Sisi negatifnya, tidak semua keluarga bisa sekaligus menjadi juru raos, sehingga keahlian ini seperti dimiliki secara khusus. Setelah pembicaraan kedua keluarga dilakukan lewat juru raos, maka klien dinas yang di bawah aparat desa dinas atau kelurahan melakukan pengecekan masalah administrasi kependudukan. Di sini dicek secara lengkap termasuk status calon suami istri. Apakah betul-betul lajang? Dan kalau ada yang janda atau duda, ditanyakan juga apakah sudah bercerai secara resmi dengan suami istri sebelumnya. Kalau misalnya calon pengantin lelaki sudah punya istri, di sini juga dicek apakah ada surat persetujuan dari istri tuanya jika kawin lagi.
Artinya, klien dinas di sini sekaligus melakukan tugasnya sesuai undang-undang perkawinan. Setelah itu, klien adat melakukan pemindahan administrasi. Ini menyangkut dengan status mempelai wanita. Artinya, sudah dikeluarkan dari desa adat. Tidak lagi mengikuti ayah-ayahan adat, seperti dicoret dari ayah-ayahan Dahatruna desa adat. Setelah semua ini dilakukan, mempelai wanita dan lelaki menandatangani dokumen yang sudah disiapkan. Dan klien adat maupun klien dinas masing-masing desa ikut memberikan tanda tangan sebagai saksi. Usai pembicaraan dan menandatangani surat-surat pemindahan status ayah-ayahan adat, keluarga mempelai lelaki memberikan seserahan kepada keluarga mempelai wanita. Selesailah upacara memadik. Sekarang menunggu upacara mepamit. Namun sebelum upacara mepamit dilakukan, keluarga mempelai wanita membuatkan upacara khusus untuk anaknya dengan istilah wedonan bajang. Maksudnya adalah ritual wedonan terakhir yang dilakukan oleh mempelai wanita sebelum mereka mepamit dari garis leluhurnya di rumah bajang atau rumah kelahirannya. Ritual termasuk mantennya sama dengan wedonan biasa, meskipun hari itu bukan hari pewedonannya. Ini semacam rasa sayang kepada anak perempuannya yang akan meninggalkan keluarganya. Ritual ini yang dipimpin oleh pemangku sebenarnya hanya wajib dilakukan oleh mempelai wanita. Namun dalam upacara di Pasraman Manik Geni untuk Ayu Ratih, calon suaminya ikut nata banten odonan. Semua banten adalah tradisi desa Pujungan, tidak ada dari mempelai lelaki. Dan mungkin juga di pihak mempelai lelaki tidak tahu kalau ada upacara wedonan bajang ini. Setelah itu selesai, barulah ada upacara mepamit di Merajan yang dipeput Pandita Empu. Di semua pelinggih sudah ada banten yang disiapkan oleh keluarga di Pujungan. Namun keluarga dari Ubud ternyata juga membawa banten khusus. Ini adalah bentuk penghargaan bahwa mereka merasa bahagia ikut mengaturkan sesaji untuk mengambil calon istrinya. Ayu Ratih mepamit di depan Rong Tiga, stana para leluhur kami. Dia sungkem kepada leluhur diiringi puja pekeling bahwa Ayu Ratih mulai saat ini mepamit atau keluar dari keluarga leluhur kami karena akan memasuki keluarga leluhur suaminya. Kemudian dia sungkem kepada guru rupakanya, yakni ayah dan ibunya. Selesai ritual itu, calon suaminya, Kadek Leo, menuntun Ayu Ratih diperkenalkan secara niskala lewat ritual ke guru rupa ke Kadek Leo. Selesai ritual mepamit, kemudian memohon restu kepada Yang Widi atas semua anugerahnya sehingga ritual menjadi lancar lascarya. Jika tadi Ayu Ratih mepamit dengan menghadap ke pelinggih Rong Tiga, setana para leluhur, maka kini semua orang, baik keluarga di Pujungan maupun keluarga di Ubud, menghaturkan bakti menghadap Padmasana, stana Yang Widi. Jadi kita harus membiasakan untuk mengetahui siapa yang kita puja di setiap persembahyangan. Apakah kita memuja leluhur kita yang asal usulnya dulu adalah manusia biasa, atau kita memuja Yang Widi, Tuhan yang Maha Esa? Cara memujanya dan menghadap kemana tentu pula berbeda. Demikianlah upacara mepamit yang didahului memadik dalam tradisi di desa Pujungan yang selalu kami lestarikan. Nah, sekarang ada pertanyaan. Kenapa harus mepamit?
apa konsekuensi dari ritual mepamit itu? Mepamit berkaitan dengan status puruse dan pradana dalam sistem masyarakat Hindu di Bali. Puruse adalah garis ayah dan pradana adalah garis ibu. Konsep yang dianut dalam keluarga Hindu di Bali adalah garis leluhur itu dari puruse atau ayah. Hanya garis puruse yang melanggengkan kewajiban leluhurnya dalam masalah adat dan agama. Kewajiban itu menyangkut menjaga warisan yang berkaitan dengan ritual seperti merajan, pura, dan menjalankan kewajiban atau ayah-ayahan adat. Hanya pihak puruse yang menurunkan kewajiban itu. Jikalau tidak ada tradisi mepamit, maka pasangan suami istri itu mengalami kendala. Kemana kewajiban akan dipatuhi? Apakah ke pihak istri atau lelaki? Atau keduanya yang tentu saja sangat berat atau bahkan bisa banyak perbedaan. Bahkan nanti punya anak. Anak-anaknya ini akan mengalami kendala lebih besar. Apakah mengikuti kewajiban garis ayah atau garis ibu? Lebih parah lagi, kalau pasangan keluarga itu berbeda garis keturunannya, atau yang kini lazim disebut soroh. Anak itu akan diperebutkan oleh leluhurnya, yang dalam bahasa Bali juga disebut anak keperebut. Konon anak ini akan menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya. Jadi, mepamit itu adalah konsep yang menyatukan keluarga ke dalam satu soroh. Hanya terikat pada satu soroh, soroh sang puruse. Apakah seorang wanita yang kawin dan mepamit putus hubungan dengan keluarga asalnya? Ya, putus hanya dalam pengertian kewajiban dalam kaitan soroh, garis keturunan. Tapi tidak putus dalam ikatan kekeluargaan. Seorang wanita yang sudah kawin tetap harus berbakti dan sujud kepada orang tuanya. Kalau ada piodalan di merajan leluhurnya, boleh saja hadir sebagai penghormatan kepada leluhur asalnya. Apalagi ritual di merajan bajangnya, merajan keluarganya, ya ikut hadir. Guru rupake, ayah dan ibu, sebagai asal-usul kita jangan dilupakan. Sekarang berkembang wacana kawin pada ngelahang. Pandita tidak jelas dengan konsep ini. Jika yang dimaksudkan adalah pada ngelahang itu berkaitan dengan sosial ekonomi, itu tidak ada masalah. Artinya, keluarga baru itu wajib mengurusi ayah dan mertuanya dalam kehidupan kesehariannya sampai mengurusi hari tua sampai meninggal dunia misalnya. Itu menyangkut sosial ekonomi dan tidak ada masalah. Tapi bukan pada ngelahang dalam konsep niskala, di mana kewajiban adat dan ritual mertua ikut juga diurusi, ikut diwarisi. Bagaimana kalau suami dan istri itu dari soroh yang berbeda? Akan runyam jadinya. Terus anak-anaknya ikut soroh yang mana? Apalagi sorohnya berbeda, lebih runyam lagi. Misalnya, sang ayah soroh Pase, sang ibu soroh Arya. Lalu tidak ada yang mepamit karena menerapkan ide kawin pada ngelahang. Terus anaknya menjadi soroh apa? Lalu kemana bersembahyang ke leluhurnya? Karena pura kawitan dan pedarman setiap soroh berbeda-beda. Di situ arti penting mepamit. Bukan berarti hanya wanita saja yang mepamit. Lelaki pun bisa dan harus mepamit jika kawin nyentana. Karena perkawinan nyentana konsep puruse ada di pihak wanita.
Begitu pula dalam pembagian warisan berupa materi. Bisa saja anak perempuan diberikan warisan materi. Atau kalau merasa rikuh dengan tetangga, materi bisa diberikan sebelum anak perempuan itu menikah. Ini tidak berkaitan dengan pemujaan leluhur. Demikian umat sedharma wacana sekilas tentang mepamit ini. Semoga ada gunanya. Rahayu. Om Santi 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 Om.